Di sini saya akan menceritakan sebuah cerpen dari kumpulan cerpen atau antologi cerpen dari Locus yang berjudul Diri dalam Ekspektasi. Ini adalah kisahku beberapa tahun lalu. Semua berawal dari ekspektasi terlalu tinggi yang membuat diriku begitu ambisius serta egois. Aku tidak peduli dengan perasaan sekitarku. Yang ada dalam pikiranku hanyalah cita-cita, kesuksesan, dan ekspektasi hebat lainnya. Sampai aku lupa bahwa diriku tak mampu melampaui batas yang Tuhan berikan padaku. Tanpa ku sadari, ekspektasi tinggi, ambisius tinggiku bukannya menjadi kekuatan, namun menjadi bumerang kelemahanku. Aku selalu mengeluh, menangis, dan kecewa pada Tuhan atas kegagalanku. Rasanya Tuhan tidak adil, hingga aku ingin bertemu dengannya, menantangnya dan protes bahwa Tuhan tidak pernah menyayangi hambanya ini. Aku begitu kecewa. Namun ketika aku mulai berjaya, serta perlahan keinginanku mulai terpenuhi, aku lupa bahwa itu adalah pemberian Tuhan. Tidak pernah ucap rasa syukur atas karunia-Nya, sehingga membuat lupa diri. Tanpa rasa bersalah terhadap Tuhan, aku mulai mengeluh lagi. Apabila ada sesuatu yang aku ekspektasikan tidaklah tercapai, maka aku akan terus menyalahkan Tuhan. Seperti itu terus alur ketidaktahuan diriku. Masa sekolah aku habiskan dengan belajar, dan belajar. Tidak pernah terlintas di kepalaku untuk berpacaran atau melakukan kegiatan yang tidak bermanfaat. Tiap kali teman-teman mengajak jalan atau nongkrong, selalu kutolak dengan alasan deadline ini, deadline itu. Hingga banyak temanku yang tidak menyukai sikap ambisiusku dan ketidakpedulianku. Namun, semakin lama, mereka tidak menyukai semua yang ada pada diriku. Entah itu sikap baik maupun sikap burukku. Sikap baikku hanya dianggap sebagai pencitraan saja. Mereka menganggapku tidak pernah tulus. Sedangkan sikap buruk yang tidak kusengaja, semua memojokkanku. Apalagi yang aku sengaja, kan? Bulian datang beriringan dengan ucapan selamat. Setiap aku mendapat suatu keberhasilan, ucapan datang silih berganti. Namun, ketika aku menemui suatu kegagalan, lebih banyak hujatan dibanding ucapan semangat. Pada saat-saat seperti itulah aku melupakan kehendak Tuhan dan memilih jalan ingin mengakhiri hidup. Namun, usahaku untuk mengakhiri hidup selalu gagal. Tiap kali Asri datang secara tiba-tiba. Entah dari mana dia selalu tahu rencanaku untuk mengakhiri hidup. Membujukku untuk tetap bertahan dan mencoba untuk bangkit. Bangkit dari semua masalah yang kuterima. Dan dia menyuruhku untuk membagi bebanku dengannya. Beban yang selama ini hanya kupendam. Aku luapkan sedikit demi sedikit. Dan hal itu membuatku sedikit lebih ringan. Bahu-bahuku yang tegang sedikit lemas. Air mataku yang kutahan pecah di depan Asri. Aku yang dianggap kuat dan tegar sangat lemah apabila Asri mulai membuka mulutnya dan berkata, "Apakah semua baik-baik saja?" Asri adalah teman sejak kecilku. Dia adalah orang yang tidak pernah menjauhiku saat orang banyak yang menjauhiku. Dia tidak pernah merendahkanku saat aku berada di posisi terendah. Dia selalu berada di sampingku saat aku menemui kesuksesan dan memelukku saat aku berada di bawah. Dengan untaian kalimat yang penuh kasih sayang, Asri dengan sabar selalu mengingatkanku bahwa masih ada Tuhan yang selalu ada untukmu. Semua hidup, mati, dan rezeki ini adalah pemberian Tuhan.
karunia terindah yang Tuhan beri untuk semua hamba yang Ia sayangi. Cobaan ataupun kemenangan adalah suatu ujian untuk mengetahui seberapa dalam hamba itu menyayangi dirinya dan senantiasa mengingatkan Sang Pencipta. Melalui perantara Asri pula, Tuhan membuktikan kasih sayangnya padaku. Asri mengingatkanku pada cinta pertamaku. Ya, cinta pertamaku adalah diriku sendiri. Tanpa mencintai diriku sendiri, pasti aku akan melakukan hal di luar batas kemampuanku. Dengan mencintai diri sendiri, aku belajar untuk lebih memahami diriku dan terus bersyukur atas apa yang kumiliki saat ini. Mencintai diri sendiri membuatku nyaman dengan kehidupanku dan akan memberi aura positif bagi orang-orang sekitarku. Dengan mencintai diri sendiri, membuat semuanya lebih ringan. Karena aku menerima keadaanku yang bagaimanapun bentuknya, bagaimanapun sifatnya, aku bisa berubah menjadi lebih baik dan akan bersyukur menerima diriku. Sekarang aku tahu setiap insan yang diberi kehidupan akan mendapat takdirnya masing-masing. Dan takdir itu yang kita tentukan atas kehendak Tuhan. Betapa baiknya Sang Pencipta dengan kebebasan yang telah diberi. Tanpa menuntut lebih, terkadang justru kita yang tak tahu diri. Menganggap semua pencapaian adalah hasil kerja kerasnya sendiri, tanpa campur tangan Tuhan. Itulah yang membuat kita sombong, membuat diri tak tahu diri, dan meninggi tanpa tahu dari mana kita diciptakan, serta melupakan tujuan kita diciptakan. Love yourself. Dari aku yang ingin terus berjuang bersamamu.